Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami hormati. Profesor Dr. Quraisy Shihab pernah berkata, tak ada kata yang patut mengawali sebuah uraian sebelum kita mempersembahkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan yang tak pilih kasih dan tak pandang sayang, nikmatnya yang tak terhitung dan tak terbilang. Tak lupa pula, selawat beriringan dengan salam selalu kita kirimkan kepada putra gurun pasir yang pada subuh Senin ia lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkur, yakni Nabi Allah yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadirin sekalian, Indonesia tengah melaksanakan pembangunan nasional atau national building. Oleh sebab itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan agar perubahan benar-benar dilakukan secara bermakna dan berkesinambungan serta sesuai dengan cita-cita proklamasi Indonesia yang merdeka, adil dan makmur, sehingga dipandang perlu melakukan revolusi mental. Karena amanat proklamasi kemerdekaan, hingga itulah Bung Karno mengingatkan, look toward, the sun have to rise and we want to freedom. Pandanglah dunia, matahari telah bersinar cemerlang dan kami ingin tetap merdeka. National building atau pembangunan bangsa mustahil maju kalau cuma sekedar melakukan perombakan terhadap institusional tanpa melakukan perombakan terhadap manusianya atau sifat mereka dalam menjalankan sistem ini. Sehebat apapun kelembagaan yang kita ciptakan, selama ia masih ditangani oleh manusia yang salah kaprah dan kurang iman, mustahil menemukan kesejahteraan. Sejarah Indonesia merdeka penuh dengan di mana salah pengelolaan atau mismanagement, negara kita telah membawa bencana besar nasional. Dan hal ini merupakan gambaran dari hancurnya akhlakul karimah dan akidah Islam untuk negara ini. Oleh karena itu hadirin, sejarah telah mencatat bahwa beberapa abad yang silam telah lahir seorang manusia. Itulah hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian diangkat oleh Allah menjadi utusannya untuk membawa syiar Islam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi suri tauladan bagi seluruh umat Islam, termasuk dalam hal akhlakul karimah dan akidah Islam. Dan tidak hanya itu, Abu A'la al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, he is the only one example. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan satu-satunya contoh yang paling sempurna. Di dalam diri beliau terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat seorang Rasul, kebesaran dan kemuliaan sifat seorang manusia, serta keberhasilan beliau dalam memimpin suatu negara telah tercatat dengan indah dan rapi di dalam sejarah dunia. Oleh sebab itu, perkenankan saya
untuk menyampaikan syarahan yang berjudul Rasulullah sebagai teladan akhlakul karimah dan akidah Islam, yang diawali oleh firman Allah, Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin sahabat virtual sebangsa dan setanah air yang kami hormati. Pada ayat tersebut Allah mengawali firman-Nya dengan kata laqad. Dalam kaidah bahasa Arab, kata laqad merupakan bentuk taukid yang berarti penegasan hingga bermakna sumpah Allah. Hal ini menggambarkan betapa Allah bersumpah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suri tauladan yang patut diteladani oleh seluruh umat Islam, baik dalam hal akidah, akhlakul karimah, termasuk dalam kehidupan sosial. Di dalam hal memperjuangkan akidah Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita keteladanan yang baik agar kita dapat memiliki keyakinan yang murni dan utuh, yaitu meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini memang banyak model kemusyrikan yang kita temukan. Memang orang tidak lagi mengagung-agungkan patung Lata, tapi tidak sedikit yang mengagungkan harta. Memang orang tidak lagi memuja patung Uzza, tapi tidak sedikit orang-orang di luar sana memuja tahta. Memang orang tidak lagi menyembah patung Manata, tapi bertaburan orang-orang di luar sana memuja wanita. Jika harta, tahta, dan wanita telah menjadi tujuan, maka orang akan melupakan akidah Islam dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, keutuhan akidah yang dicontohkan Rasulullah merupakan keutamaan bagi kita semua untuk dapat mengikuti kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai sifat dan keteladanan yang dimiliki beliau yang sudah sepatutnya dimiliki dan diwujudkan dengan baik oleh umatnya. Yang pertama, as-siddiq, jujur atau selalu berkata benar. Yang kedua, amanah, yang berarti dapat memegang tanggung jawab. Dan yang ketiga, at-tabligh, menyampaikan kebenaran. Serta yang keempat, fatonah, yang berarti cerdas karena ketekunan. Hadirin sekalian, keteladanan yang dicontohkan Rasulullah sesungguhnya juga sebagai bentuk pengabdian manusia sebagai hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tujuan Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah dan menyembah kepadanya? Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah melalui firman-Nya Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Said Hawa dalam kitabnya Tazkiyatun Nafs, intisari dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, mengungkapkan ada beberapa hal yang mutlak menjadi perenungan, penghayatan sekaligus pengamalan bagi setiap hamba guna untuk menjaga dan menjunjung tinggi integritas pengabdian manusia. Yang pertama, mu'ahadah. Setiap hamba telah terikat kontrak oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat dalam kandungan ibunya. Yang kedua, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala atau muraqabatullah. Dan yang ketiga, mujahadah, bersungguh-sungguh, artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan yang terakhir, muhasabah atau evaluasi diri sendiri, patut selalu dilakukan oleh setiap hamba. Akhirnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati niat baik kita, cahaya kita, dengan membimbing kita dengan cahaya petunjuknya, kasih dan sayangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.